Saya kemarin kedatangan tamu dari Turki, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Yang saya aneh, dia tanya begini, tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena ba'alwi di Indonesia. Saya sudah mengatakan, udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah, kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut, yang nyusun tim pengawal persatuan umat. Dia bilang di Oman, di Saudi, di Turki, nggak ada tuh namanya Ba'alwi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran kenapa di Indonesia kok Ba'alwi ngaku turunan Nabi. Yang nyusun buku ini Al-Faqir Muhammad Hanif Al-Attas bersama Gus Rumel Abbas, bersama santri-santrinya Mbah Najih Maimun Zubair, santri Sarang. Ada Gus Nafis, ada Ustadz Muhammad Bahiruddin, ada Gus Wafi, ada Ustadz Habib Muhammad As-Segaf, dan beberapa lainnya. Saudara, ada Syed Dr. Idrus Al-Masyhur. Kami sama-sama nyusun. Saya udah gak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab, masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab Ba'alwi. Iya, kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Omongan-omongan Ba'alwi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Nasabe habaib dikongkon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat, yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Ba'alwi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini, pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui. Nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. Sementara haplogrup yang namanya Ba'alawi terkonfirmasi dari 180 orang Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia, itu haplogrupnya G. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Mereka kemudian semakin ketakutan. Akhirnya sang menantu tampil begitu. Tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA? Bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Verifikasi berikutnya mungkin juga akan ada
Betul nggak rambutnya itu rambut Rasul? Betul nggak terompah yang dicium Buya Yahya itu terompahnya Rasul? Kan pasti orang juga akan diteliti. Satu, dalam menyikapi kajian nasab ini, Pondok Pesantren Al-Khairat bersikap secara ilmiah. Apa artinya ilmiah itu? Yaitu pendapatnya mendukung orang yang berpendapat memakai data. Data itu berarti kitab. Yang kedua, bahwa hasil penelitian dari Kiai Imad yang menyatakan bahwa tidak ada bukti buku sejaman yang menyatakan Habib itu bernasab kepada Rasulullah dari abad 4, 5, 6, 7, 8, itu memang bukti tidak ada. Memang buktinya tidak ada. Saya sudah teliti kitab-kitabnya itu, memang tidak ada. Jadi berarti pendapat Kiai Imad itu benar. Cuma ini bukan berarti final.